Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita sampai pada tema 4, subtema 1, pembelajaran 6. Materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran ini itu tentang tanggung jawab sebagai anggota keluarga, tanggung jawab sebagai warga sekolah, serta menggambar tangga nada. Tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga antara lain adalah menjaga kebersihan rumah, menjaga keamanan rumah, serta melaksanakan tugas di rumah dengan baik. Kita selain sebagai anggota keluarga juga sebagai anggota warga sekolah. Apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai warga sekolah, yaitu kita harus selalu menaati tertib sekolah, tidak boleh melanggar aturan yang berlaku. Harus datang tepat waktu, menghormati guru dan teman, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Serta kita tidak boleh berkelahi di sekolah dan di luar sekolah. Selalu melaksanakan tugas piket, serta mendengarkan nasihat dari guru. Selanjutnya adalah kita akan menggambar tangga nada. Perhatikan anak-anak. Tangga nada ada dua, yaitu tangga nada mayor dan minor. Cara menggambarnya, kita kenalan dulu dengan garis-garis ini. Ada 5 garis ini disebut dengan garis para nada. Ya, garis para nada ini ada 5 garis. Kemudian di sebelah kiri ini ada simbol seperti huruf G. Ini namanya simbol klef kunci G. Karena bentuknya seperti huruf G disebut dengan kunci G. Kemudian kalau kita ingin menggambar tangga nada C mayor. Tangga nada C mayor itu urutannya C berada di depan. Urutan nadanya adalah kalau biasanya itu simbolnya 1 sampai dengan 1 aksen, maka kalau tangga nada C mayor itu C sama dengan Do. Jadi ini C, ini kedudukannya sebagai Do. C, D, E, F, G, A, B, C. Ya, C-nya ini C tinggi. Ya, kemudian cara menggambarnya, cara menentukan ini bulat-bulatnya ini adalah sebagai kunci patokannya adalah kunci G ini. Kunci G, nada G ini harus kita letakkan di garis kedua dari bawah. Ya, di sini letaknya 1, 2. Harus di tengah-tengah sini, tidak boleh di antara spasi, harus tepat pada garis kedua ini. Ini kunci G. Kemudian kita urutkan. Berarti di sini urutannya ke kiri, setelah G kita tuliskan dulu. Pertama-tama kita buat nada posisi untuk nada G di pas garis kedua. Kemudian kita mundur ke kiri. Berarti F itu di sini spasi. Kemudian E itu di pas garis pertama. Kemudian kunci D, nada D ini ada di bawahnya garis pertama, kemudian yang kunci C kita menggunakan garis bantu, berarti tepat di garis bantu ini nada C. Kemudian selanjutnya kita menggambar untuk nada A. Nada A berarti tepat antara garis 2 dan 3, kemudian nada B itu tepat di garis ketiga, kemudian yang nada C aksen itu di antara baris ke-3 dan ke-4 ini. Ya, jadi cara menggambarnya itu dimulai dari nada G dulu, kemudian ke kiri, baru kemudian ke kanannya. Setelah itu, karena ini tangga nada C mayor, maka diberikan intervalnya. Sudah kita pelajari kemarin, intervalnya 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Ini ya cara menggambar tangga nada C mayor. Kemudian tangga nada C minor. Bagaimanakah cara menentukan C minor? Tangga nada C minor diambil dari nada ke-6 dari nada mayornya. Kita lihat nada mayornya ini, kita hitung nada ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada ke-6 adalah nada A. Maka untuk tangga nada minornya,
nada A kita letakkan di depan menjadi seperti ini urutannya, menjadi A, B, C, D, E, F, G, A aksen. Ya, ada koma di atasnya kalau di akhir ini. Ya, nada A ini diambil dari nada ke-6 dari nada mayornya. Cara menggambarnya sama, kita buat garis para nada sebanyak 5 garis, kemudian kita buat kunci G-nya. Cara membuat kunci G ini juga ada aturannya. Yang lengkungnya ini harus tepat pada garis ketiga dari bawah. Ya, serta lengkung yang ini harus tepat di garis kedua. Setelah itu kita tentukan dulu gambar untuk kunci G. Kunci G aturannya tetap harus berada pada garis kedua tepat. Kita gambar dulu untuk kunci G ini tepat. Kemudian kita melangkah ke kiri, mundur. F berarti di sela ini, kemudian E, jadi mundur sini. Ya, ini kalau sudah habis garisnya, kita buat garis bantu sehingga menjadi seperti ini. Ya, kemudian untuk A aksennya ada pada tepat di antara garis kedua dan ketiga. Untuk membantu kita dalam menentukan tangga nada minor, kita buat ini spasinya, intervalnya. Sebelumnya kita tulis dulu karena A sama dengan La. Ya, maka A sama dengan La ditulis. Kemudian di sini intervalnya 1,5, 1, 1, 1,5, 1. Kemudian selanjutnya menggambar tangga nada G mayor. Tangga nada G mayor ini diambil dari nada kelima dari nada C mayor tadi. Tangga nada C mayornya, nada kelimanya 1, 2, 3, 4, 5. Nada kelimanya adalah nada G. Maka di sini yang pertama kali adalah G sehingga disebut dengan G mayor. Kemudian setelah itu nada ketujuh dari nada yang baru ini dinaikkan setengah laras. Sehingga urutannya menjadi G, A, B, C, D, E, fis. Ini dibaca fis G. Cara menggambarnya sama, nada G kita letakkan di garis kedua. Garis kedua, kemudian ini naik, naik, naik. Kemudian pada nada untuk fis ini kita beri tanda crash namanya, tanda crash di sini tepat. Ya. Kemudian setelah kita menggambar tangga nada G mayor, kita membuat tangga nada G minor. Tangga nada G minor ini diambil dari nada ke-6 dari nada mayornya. Nada mayor G ini G mayor. Nada ke-6-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nada ke-6-nya E kita letakkan di depan sehingga menjadi G minor. Ya, sehingga urutannya menjadi E, fis, G. A, B, C, D, E. Cara menggambarnya sama. Nada G kita letakkan pada garis kedua tepat. Kemudian mundur seperti ini. Kemudian baru maju ke kanan, menggambarnya sama. Ya. Kemudian tugasnya adalah anak-anak menggambar tangga nada C mayor, C minor, G mayor, serta G minor. Cara menggambarnya seperti yang ada di slide depan tadi yang sudah dijelaskan Bu Guru. Selain anak-anak meniru, anak-anak harus juga paham proses menggambarnya sehingga menjadi gambar seperti itu. Baik, demikian penjelasan Bu Guru tentang pembelajaran 6 ini anak-anak. Selamat berkarya.